Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita akan belajar mengenai tentang ilmu hadis. Yaitu pada sub kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis dirayah. Nah, mungkin materi ini sudah kalian tulis sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih ilmu hadis dirayah itu. Nah, sebelumnya jadi mengenai macam-macam ilmu hadis telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa ada dua ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat, yakni ilmu yang meliputi pemindahan, periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang ilmu hadis dirayah. Nah, secara definisi ilmu hadis dirayah adalah ilmu yarafu minhu haqiqatur riwayati wa syurutuha wa anwa'uha wa ahkamuha wa halur ruwati wa syurutihim wa asnaful marwiyati wa ma yata'alluqu biha. Yang artinya ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syarat serta macam-macam yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Nah, jadi menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, ilmu hadis dirayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Dan sesuatu yang diriwayatkan. Nah, ini dalam ini kurang tinggal ditambahkan. Nah, itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa yang namanya ilmu hadis dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dalam kurung sanad dan sesuatu yang diriwayatkan atau matan dari sisi diterima atau maqbul dan tidaknya keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya mardud. Nah, ini tentang definisi. Kemudian ini pembahasan tentang sanad. Nah, jadi nanti objek dari penelitian terhadap ilmu hadis dirayah yaitu ada dua. Yang pertama adalah sanad. Ini perlu diingat, jadi objek yang dikaji dalam ilmu hadis dirayah itu ada dua. Yang pertama adalah sanad atau para perawi hadis, keadaan para perawi hadis, dan yang kedua adalah matan atau teks hadis atau isinya itu hadis. Nah, itu jadi kajian yang kajian objek yang dikaji dalam ilmu hadis dirayah ini. Kemudian yang pertama ini pembahasan tentang sanad. Pertama adalah sanadnya bersambung, ittisal as-sanad. Ittisal as-sanad, yaitu bahwa sesuatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai pada riwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus dalam kurung tidak pernah bertemu, tidak semasa, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar. Nah, jadi ini pembahasan tentang sanad. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua adalah segi kepercayaan sanad, siqat as-sanad, yaitu perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan dabit. Dabit itu adalah kuat dan cermat daya hafalan hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari kejanggalan syadz. Yang keempat bebas dari cacat atau illat. Jadi hadisnya tidak ada illatnya, sanadnya tidak ada illatnya. Sedangkan pembahasan matan atau teks hadis adalah meliputi dari segi kesahihan atau kedhaifan matan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari satu, apakah matan hadis tersebut sesuai atau tidak dengan kandungan atau ajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua,
bebas dari kejanggalan redaksi raqiqu al-alfaz. Yang ketiga, bebas dari cacat atau kejanggalan makna, fasad al-makna, karena bertentangan dengan akal dan panca indera atau dengan kandungan dan makna Al-Quran atau dengan fakta sejarah dan sebagainya. Yang keempat, bebas dari kata-kata asing atau gharib, yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan makna yang umum dikenal. Nah, ini pembahasan ya tentang sanad dan matan. Jadi ini yang dikaji dalam ilmu hadis dirayah, itu ada sanad dan matan, yang dimana ada sanad tadi meliputi 4 komponen, kemudian matan juga meliputi 4 komponen. Nah, setelah mengetahui pengertian ilmu hadis, lalu apa saja ilmu yang tergolong atau yang termasuk atau yang berhubung dengan ilmu hadis ini? Nah, dari 2 pokok dasar ulumul hadis, yaitu ar-riwayah dan dirayah, kemudian muncullah berbagai macam-macam cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijalul hadis, yakni ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun tabaqah setelahnya. Nah, atau dalam istilahnya ilmu i'rafu bihi ruwatul hadisi min haitsu annahum ruwatul lil hadis. Artinya ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Nah, objek kajian hadis pada dasarnya ada 2, yaitu kajian sanad dan matan. Ilmu rijal hadis ini lahir bersamaan dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan sanad. Oleh sebab itu, kajian sanad sangatlah penting dalam kajian ilmu hadis. Di antara kitab-kitab rijalul hadis adalah Tabaqat al-Kubra, ini karya Muhammad ibnu Sa'ad, kemudian Tabaqat ar-Ruwah karya Khalifah ibnu Asfari, Al-Isti'ab fi Ma'rifati as-Sahabah karya Ibnu Abdul Al-Bar. Yang kedua, ada ilmu gharib hadis. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Salah menggambarkan tentang ilmu ini adalah huwa ibaratu amma waqa'a fi mutunil ahadisi minal alfadi al-ghamidati al-bi'idati minal fahmi liqillati isti'maliha. Artinya, penjelasan mengenai adanya lafaz-lafaz yang tidak jelas, yang sulit dipahami karena jarang digunakan. Nabi adalah sefasih-fasihnya orang Arab yang diutus untuk menghadapi kaumnya yang bermacam-macam suku dan kabilah. Ada kalanya beliau berhadapan dengan kaum tertentu yang beliau menggunakan bahasa dari kaum yang dihadapinya. Kemudian pada perkembangannya selanjutnya setelah banyak bangsa non-Arab memeluk Islam, mendapati lafal-lafal yang digunakan itu terasa asing atau gharib. Nah, ilmu ini, ilmu gharib al-hadis, dimunculkan dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami hadis-hadis yang mengandung lafal-lafal yang gharib tersebut. Ulama-ulama yang mula-mula menyusun hadis-hadis yang gharib tersebut adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dengan karyanya Gharib al-Hadis, Abu Qasim Jarullah Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari dengan kitabnya Al-Faiq fi Gharib al-Hadis, dan Imam Mujahid Abi al-As'adat Al-Mubarak bin Muhammad ibnu Al-Asir Al-Jazari dengan kitabnya An-Nahiyah fi Gharib al-Hadis wal Asar. Yang ketiga, ilmu al-nas wal mansukh. Nah, ini yang banyak dikenal ya. Yang ketiga, ilmu an-nas wal mansukh, yakni ilmu yang membahas hadis-hadis yang menghapus hukum nasikh dan hadis-hadis yang hukumnya dihapuskan atau mansukh. Para ulama mendefinisikan ilmu al-nasikh wal mansukh sebagai berikut.
huwa ilmul ladzi yubahasu 'anil ahadisi al-muta'aridatil lati la yumkinu tawfiq bainaha min haitsul hukmi ala ba'diha bi annahu nasikhun ala ba'dihal akhari ba annahu mansujun fama thabbata taqaddumuhu kana mansukhan wa ma ta'akhuruhu kunun nasikhun. Artinya, ilmu yang membahas hadis-hadis yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai nasih atau penghapus terhadap hukum yang terdapat pada bagian yang lain, karena ia sebagai mansukh yang dihapus. Karena itu hadis yang mendahului adalah sebagai mansukh dari hadis terakhir sebagai nasih. Nah, ilmu ini sangat penting berkaitan dengan istinbat hukum. Untuk mengetahui apakah hadis-hadis tersebut berlaku sebagai nasih dan berlaku sebagai mansukh bisa dilihat dengan beberapa cara. Nah, jadi mana hadis yang nasih atau mansukh ini ada beberapa cara untuk yang menentukannya. Yang pertama melalui penjelasan dari nas atau syar'i itu sendiri, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, melalui penjelasan para sahabat. Yang ketiga, melalui tarikh keluarnya hadis serta sebab turunnya hadis atau disebut juga asbabul wurud. Nah, jadi itu untuk menentukan apakah termasuknya nasih atau mansukh. Nah, sejumlah ulama ada yang sudah menyusun kitab tentang nasih mansukh hadis. Di antaranya adalah Ibnu Syahin dengan karyanya yang berjudul An-Nasih wal Mansukh fil Al-Hadis. Kemudian yang keempat yaitu ada ilmu talafiq al-hadis, yakni ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara yaitu ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara mengkompromikan hadis-hadis yang dahirnya atau zohirnya tampak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Padahal sejatinya hadis-hadis tersebut tidaklah bertentangan. Atau dalam istilahnya al-ilmul ladzi yubhasu fil ahadisil lati dhahiruha muta'aridah. Artinya ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang isinya tampak bertentangan. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu mukhtalaf al-hadis. Ulama-ulama yang telah menyusun kitab dengan pembahasan ini adalah Imam As-Syafi'i, kemudian Ibnu Qurtaibah, At-Tahawi dan Ibnu Jauzi. Kemudian yang kelima ada ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis yakni ilmu yang membicarakan hadis-hadis secara zahir, kelihatan sah, namun kemudian terdapat beberapa kekeliruan, kesalahan, cacat di dalamnya. Kata i'lal adalah bentuk jama dari kata ilallah yang artinya penyakit. Ahli hadis menyebut ilallah sebagai suatu sebab yang tersembunyi yang dapat mengurangi status kesahihan hadis, padahal zahirnya tidak tampak adanya cacat. Sebagaimana definisi di bawah ini. Al-ilmul ladzi yubhasu 'anil asbabil khafiyatil ghadimati min jihati qadhiha fil hadis. Artinya ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat merusak, mencacatkan kesahihan hadis. Yang keenam ada ilmu asbabul wurud al-hadis, yakni ilmu yang menjelaskan latar belakang, sebab-sebab atau konteks di mana hadis tersebut terjadi. Al-ilmu yurafu bihi asbabul wurudi al-hadis munasyabatihi. Artinya ilmu yang menjelaskan tentang sebab munculnya hadis dan hubungan dengan hadis tersebut. Ilmu asbabul wurud hadis ini penting dalam membantu memahami hadis. Sebagaimana kalau dalam memahami ayat Al-Quran itu juga ada ilmu yang dinamakan dengan ilmu asbabun nuzul. Nah, jadi kalau di hadis ada asbabul wurud, kalau dalam Al-Quran ada asbabun nuzul.
Yang terakhir yang ketujuh, ini ada ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Yakni ilmu yang digunakan untuk menilai atau mengkritik para perawi hadis. Apakah perawi hadis tersebut memiliki reputasi yang baik, adil, siqah, kuat hafalannya, suka berdusta atau sebaliknya, sehingga dari penilaian tersebut seseorang bisa menyimpulkan kualitas sanad, rangkaian perawi hadis sebuah hadis. Ilmu yubhasu an rawayati min haitsu ma warada fi sya'nihim mimma yang sya'nihim au yuzakkihim bi alfadi makhsusah. Ya, artinya ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau mengkritik buruk atau mempersihkan menilai baik mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Ya, ini tentang ilmu al-jarh wal at-ta'dil. Kemudian apa sih manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah? Nah, di antaranya manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah. Yang pertama adalah dengan mengkaji ilmu hadis ini kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, jadi kita dapat menyeleksi apakah ini hadis ini adalah hadis sahih, apakah ini ada hadisnya hadis dhaif, itu bisa kita seleksi kalau kita mempelajari ilmu hadis dirayah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, dengan mempelajari ilmu hadis kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, marfu, maqbul, mardud, ya, ma'mul bih, ghairu ma'mul bih. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan. Jadi ini manfaat dari mempelajari ilmu hadis. Kemudian, nah, ada juga penyusun kitab-kitab ilmu hadis dirayah. Nah, di antara para penyusun kitab hadis dirayah, yang pertama ada Al-Qazi Abu Muhammad Ar-Ramhuzi. Ya, ini seorang ulama hadis non Arab asal dari Iran. Kemudian ada Imam Al-Hakim Abu Abdil An-Nasburi. Nah, kemudian ada Abu Naim Al-Asbihani, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat dalam slide ini. Ya, kemudian dalam slide selanjutnya juga ini sama, ya, tentang penyusun kitab ilmu hadis dirayah beserta kitab karangannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada pengetahuan tentang rawi, kemudian marwi itu yang diriwayatkan, atau ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.